Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahrul Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita golongan orang-orang yang muttaqun atau bertakwa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan keutamaan bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana kaffaratun lima bainahunna malam taghsyal kabair. As-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan salat Jumat yang satu ke salat Jumat yang lain, wa ramadhan ila ramadhan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain itu kafaratun lima bainahunna, mampu untuk menjadi kafarah, mampu untuk menghapuskan, membersihkan dosa-dosa di antara keduanya, dengan syarat malam taghsyal kabair, orang tersebut tidak mengerjakan dosa-dosa yang besar. Luar biasa hadirin rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi para hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan yang sangat besar, yang sangat lebar, terbuka sangat luas untuk kaum muslimin. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain itu ada ampunan dosa. Seandainya di antara sholat-sholat kita itu 5 waktu masih ada dosa-dosa yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dosis yang lebih tinggi lagi, yaitu Jumat yang satu sampai Jumat yang lain itu menghapus dosa. Seandainya sholat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu sampai Jumat yang lain ini masih belum mampu membersihkan dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dosis yang lebih ampuh lagi untuk menghapuskan dosa kita, yaitu menjalankan puasa Ramadan dengan segala ritual-ritual ibadahnya. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu kiranya kita berazam mempersiapkan lahir dan batin kita untuk memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan, serta berlatih untuk menjauhi segala dosa-dosa besar. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, adapun dosa-dosa besar yang perlu kiranya untuk kita jauhi, sehingga syarat serta ketentuan penghapusan dosa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa, Jumatan yang satu sampai Jumatan yang lain sebagai penghapus dosa, Ramadan yang satu sampai Ramadan yang lain sebagai penghapus dosa, maka 7 dosa besar yang membinasakan, atau dalam istilah ilmu akidah sering disebut dengan istilah al-kabair. Dosa besar yang paling mengerikan, yang kiranya perlu untuk dikhawatirkan oleh kaum muslimin wal muslimat, yang pertama adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk naqidun min nawaqidil Islam,
Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini, apabila melaksanakan dosa syirik akbar atau syirik besar, maka mampu untuk membatalkan keislaman. Betapa banyak kaum muslimin wal muslimat yang di beberapa daerah belum memahami hakikat dari syirik akbar tersebut, sehingga dia tetap sholat 5 waktu, tetap Jumatan, tetap puasa Ramadan, namun dalam situasi-situasi tertentu dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada yang memberikan persembahan-persembahan berupa sesaji-sesaji kepada penunggu lautan, kepada penunggu pohon besar, kepada yang diyakini penunggu gunung, atau istilahnya sing bau reksa. Nah, dalam hal ini maka termasuk perbuatan-perbuatan tersebut adalah syirik akbar. Nah, meskipun dia sangat semangat dalam beribadah, sholat, puasa, Jumatan, dan yang lain, seandainya orang tersebut masih mengerjakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah, sirnalah amalan-amalan kebaikan yang dia perbuat. Oleh karena itu, kalau orang itu mengerjakan syirkul akbar ini, syarat serta ketentuan penghapusan dosa yang bisa didapat dari sholat 5 waktu, dari Jumatan, dari amalan-amalan Ramadan, utamanya puasa, itu tentunya belum memenuhi syarat. Kemudian dosa besar yang kedua yaitu as-sihru atau sihir. Dalam hal ini sering yang familiar dalam lingkungan kita, sihir itu disebut dengan santet, tenung, ada juga yang menyebut itu pengasian atau pelet. Dan betapa banyak orang yang ada di sekitar kita yang notabene kaum muslimin yang masih dengan enjoy, ada yang menyanyikan rapalan-rapalan sihir, yaitu jaran goyang atau semar mesem, bahkan bergoyang dengan enjoy sekali atau menikmati lantunan-lantunannya. Ini kita perlu berhati-hati karena itu masuk kategori sihir, yaitu ingin mendapatkan hati orang lain dengan sihir pelet atau pengasian. Maka perlu kiranya kita berhati-hati dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari dosa perbuatan sihir ini. Selanjutnya yang ketiga adalah qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa keterangan yang jelas, tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini alasannya, misalnya ada eksekutor hukum kisos di negara yang menerapkan syariat Islam, maka ketika ada orang yang membunuh, dia dipancung. Maka eksekutornya ini selama sudah diberikan perintah oleh pengadilan, sebagaimana misalnya di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Arab Saudi, maka ini bukan pembunuhan yang dikategorikan dosa besar, tapi dia melaksanakan keputusan dari mahkamah peradilan. Betapa luar biasa Islam itu melindungi jiwa umatnya. Bahkan bukan hanya umatnya, Islam rahmatan lil alamin, seluruh umat manusia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dilarang menzalimi,
bahkan mencubit pun dengan zalim, menyakiti dengan lisan pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai tindak pidana pembunuhan. Maka ini orang yang gemar membunuh, membegal dengan sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka meskipun dia puasa, sholat, kalau belum bertaubat, maka syarat dan ketentuan penghapusan dosa tersebut belum memenuhi syarat. Selanjutnya dosa yang keempat yang perlu untuk kita jauhi, yaitu aklur riba atau memakan riba. Betapa menjamur praktik-praktik ribawi ini dalam sistem ekonomi kita. Betapa banyak orang yang mencari keuntungan lewat utang piutang, yaitu dia meminjamkan 100.000, kemudian diangsur nanti menjadi 120.000 misalnya. Nah, maka di sini berlaku kaidah kullu qardin jarra lahul manfaah fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada unsur-unsur mencari kemanfaatan, maka dia adalah riba. Ini perlu untuk kita jauhi bersama. Kemudian selanjutnya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim dalam Islam ini memiliki posisi yang sangat spesial dan perlu untuk disayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memvonis orang-orang yang tidak mengajak untuk menyantuni anak yatim itu sebagai orang-orang yang dusta dalam beragama. Oleh karena itu, harta anak yatim ini harus dimaksimalkan untuk merawat mereka, mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan tidak boleh dimanfaatkan secara zalim. Kemudian dosa besar yang selanjutnya adalah at-tawalli yaumaz zahfi. Seandainya kaum muslimin itu sedang membela agama dan para ulama memfatwakan jihad, yang lain bertempur dengan mati-matian, harta, benda, bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk membela agama Allah, sementara yang lain berkhianat, melarikan diri dari medan peperangan, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah tujuh dosa besar yang binasakan itu adalah menuduh seorang wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, kemudian dituduh dia sudah berselingkuh, atau dituduh dia berzina, dia melakukan fahisyah tanpa ada bukti yang nyata, maka itu termasuk qadzaf, dan ini masuk dalam kategori dosa yang membinasakan. Seandainya kita mampu untuk menghindari dosa-dosa yang 7 tersebut, kiranya Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan hidayah atau taufik yang luar biasa kepada kita, sehingga kiranya kita patut bersyukur. Dan seandainya kita masih dalam proses, ada beberapa hal yang belum bisa kita tinggalkan, maka saat inilah, momen Ramadan inilah yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri kita, menjauhi seluruh dosa-dosa besar, sehingga kita memiliki atau kita sudah mengantongi syarat serta ketentuan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu kita, salat Jumat kita, puasa kita, atau seluruh ritual di bulan Ramadan kiranya mampu untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita tergolong golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah
dipersiapkan surga di akhirat kelak. Demikian fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi